Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak yang soleh solehah, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ini tadi sebagai pembuka agar berkah kita dalam belajar pada kesempatan ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar yaitu pelajaran 1, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Baik anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkumpul berbagai sifat mulia. Beliau memiliki sifat wajib yang mulia seperti fatonah, tabligh, sidik, dan amanah, dan juga seperti sifat percaya diri dan mandiri agar kita menjadi manusia yang terpuji. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Baiklah anak-anak bapak yang soleh-solihah, bapak akan sedikit menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang artinya pemimpin para nabi dan rasul Allah. Beliau memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimilikinya sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau berada dalam kandungan ibunya. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek pun meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, beliau menggembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW. Upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Itulah kemandirian Nabi Muhammad SAW. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW turut berdagang ke Syria. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawabnya. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sesuatu dengan percaya diri. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, tetapi beliau terus berdakwah.
Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Beliau meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan penuh percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Beliau yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang terutama sikap mandiri dan percaya diri yang sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi ini haruslah kita teladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi tersebut diperoleh beberapa keteladanan, antaranya 1. Nabi Muhammad adalah insan yang memiliki akhlak mulia sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, yakni menyerukan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Yang ketiga, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Yang keempat, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Yang terakhir, senantiasa menyeru, menyebarkan perdamaian, hidup damai dengan niat yang baik dengan sesama manusia. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat pula, beliau selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri, dan orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan apapun yang baik. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga dan juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Nah, dari kisah Nabi Muhammad SAW kita akan mempelajari dua sikap pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sikap percaya diri. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyi atau bercerita di depan kelas? Adakah rasa grogi, deg-degan, atau takut? Ataukah kamu mampu melakukannya dengan penuh keyakinan? Semua perilaku di atas adalah cara untuk melatih kita rasa percaya diri. Percaya diri berarti percaya pada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah, dan tidak berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah kepada hambanya. Kemampuan itu harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Anak-anak Bapak semuanya. Kemudian contoh-contoh sikap percaya diri antara lain, kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapatkan kesulitan, karena kesulitan adalah tantangan yang harus kita hadapi. Dalam beribadah, kita harus percaya diri. Yakinlah bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapatkan ridha Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Dan masih banyak contoh lagi sikap percaya diri.
Berlatihlah menjadi orang yang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab anak-anak Bapak yang solih-solihah. Selanjutnya, kita juga belajar sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalas-malasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, dan tidak suka menyuruh orang lain menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuannya. Contohnya, apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Mandi 2 kali setiap hari, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, belajar setiap malam, merapikan kamar sendiri, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari, tanpa harus menunggu diperintah ayah dan ibu dan atau menyuruh orang lain, anak-anak Bapak. Demikian tadi anak-anak Bapak yang soleh-solihah, penjelasan tentang materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Harapan Bapak kalian bisa mempraktekkan kemandirian dan percaya diri pada diri kalian sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, semoga senantiasa selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Bapak tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.